Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya, dan berkat kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh, baik itu dari kalangan lelaki maupun perempuan, dalam keadaan dia itu beriman kepada Allah, maka sungguh kata Allah, sungguh akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan akan kami balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut mengandung hikmah yang sangat besar, mengandung faedah yang sangat bermanfaat untuk kita, yakni amalan saleh yang dibangun di atas keimananlah salah satu sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan adapun kemaksiatan, adapun kejelekan dan lemahnya iman, itu merupakan sunnatullah, timbulnya rasa takut di dalam hati seseorang, menyebabkan timbulnya bencana, menyebabkan adanya malapetaka yang lain disebabkan karena kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi ma 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan,
itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Maka dari ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya kemaksiatan, ketaatan atau kejelekan itu merupakan tanda kebinasaan buat dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan soleh merupakan bekal seseorang ketika dia hendak berpisah dari kehidupannya. Dan dia akan merasakan pengaruhnya, akan merasakan buahnya di saat dia telah berada di kehidupan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Yatba'ul mayyit thalatha, fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang akan mengiringi mayit ke liang lahatnya. 2 hal akan pergi meninggalkannya, dan 1 hal akan senantiasa bersamanya, menemaninya di dalam kuburnya. Apa 2 hal tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Yang akan mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kemudian yang akan pergi meninggalkannya adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa 'amaluhu. Dan yang tersisa menemaninya di liang lahatnya, di dalam kuburannya adalah amalannya. Demikianlah jemaah sekalian. Demikianlah keadaan seseorang ketika dia berpisah dari kehidupan dunianya. Pasti dia berpisah dari keluarganya. Itu pasti. Berpisah dari harta bendanya, berpisah dari kedudukannya, jabatannya, dan seluruh hartanya. Akan berpisah dari mereka. Dan yang akan senantiasa menemaninya, itu hanyalah 1, yakni amalannya. Maka jika amalan yang dia lakukan itu berupa amalan yang soleh, amalan kebaikan, maka itu akan menjadi sebab nikmat kubur baginya. Dan begitu pula kebalikannya. Ketika amalannya itu berupa amalan keburukan, amalan kejelekan, maka sungguh itu akan menjadi azab kubur baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang anjuran untuk beramal soleh. Di antaranya ada yang menyebutkan memerintahkan langsung untuk beramal soleh, dan di antara yang lainnya ada yang menyebutkan keutamaan orang-orang yang beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satunya innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka lah surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Maka ini merupakan keutamaan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita sebagai kaum muslimin, orang mukminin, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat kita menginginkan surga Firdaus tersebut. Maka marilah kita senantiasa berbuat amalan soleh, senantiasa mengerjakan amalan kebajikan, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan seluruh amalan kita, baik itu amalan kebaikan, amalan keburukan, amalan zahir maupun amalan batin, itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا. Kata Allah, dan diletakkanlah buku catatan amalan. Maka di saat itu engkau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang senantiasa berdosa, takut dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut, dengan apa yang ada di dalam catatan tersebut. Seraya berkata, ya wailatana, duhai celaka kami, ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Buku catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak satu pun amalan saya, besar maupun kecil, melainkan dinampakkan kepada saya. Fawajadu ma amilu hadira, maka mereka akan mendapatkan seluruh amalan mereka yang mereka kerjakan di dunia itu hadir di depan mereka. Maka apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak takut di saat kita telah berada di yaumul qiyamah, telah berada di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, wahai fulan, kenapa kamu melakukan ini? Padahal telah datang larangan untuk melakukan hal tersebut. Apa yang akan kita jawab jemaah sekalian? Kita hanya bisa menyesali perbuatan kita. Kita hanya bisa menyesali seluruh apa yang kita lakukan ketika di dunia. Maka sebelum catatan amalan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika nyawa kita telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum hal tersebut terjadi, mari kita senantiasa mengisi seluruh waktu kita dengan amalan soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil katsirati thumma as-salatu ma' salamin daimi 'ala ar-rasulil qurashil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al haizil maratibal fakhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia kita ini, dunia yang kita tempati sekarang ini, itu sebagai tempat untuk apa? Untuk berbekal. Kemudian akhirat adalah tempat untuk memanen apa yang telah kita tanam ketika di dunia. Maka barang siapa yang mengisi waktu-waktunya di kehidupan dunianya itu dengan kebaikan, kebajikan, dan ketaatan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Begitu pula sebaliknya. Barang siapa yang mengisi waktu-waktunya ketika dia hidup di dunia dengan kesia-siaan belaka, bahkan dia melakukan keburukan, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah Subhanahu wa taala telah larang, maka sungguh itu akan menjadi kerugian besar baginya di akhirat kelak. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beramal dengan amalan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين